Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke Visual Basic. Pertama seperti biasa kita masuk di tab developer. Sini sudah saya siapkan template, yaitu 5 label dan 5 textbook. Coba sekalian, ini adalah propertinya, adalah 5 textbook dan 5 label. Pada tombol tambah ini kita akan pasang kode, yaitu view kode. Bapak Ibu sekalian, sini sudah pernah kita bahas juga, yaitu saya jelaskan kembali bahwa sheet yang diaplikasikan di sini, ya, di sini sudah ada yang di variable WS adalah sudah sebagai worksheet, ya, dim worksheet. Jadi sini WS kita membuat dim di atas saja sekalian, jadi tidak perlu lagi membuat dim di sini. Ini dim ini akan digunakan oleh semua privat yang ada di setiap tombol. Jadi setiap tombol menggunakan dim ini ataupun dim ini sesuai kepentingan, tidak menulis 2 kali. Jadi ini tulisnya di luar privat, nulisnya di luar privat, Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut saja ke materi. Ini adalah kode input, di mana WS adalah diartikan sebagai worksheet. Ini adalah set input. Kemudian kita akan menuju ke baris terakhir. Baris terakhir ini adalah baris terakhir didefinisikan sebagai baris terakhir di kolom 2. Jadi di kolom 2, kemudian menemukan baris di kolom kedua, baris yang paling akhir, ini N adalah data terbawah, kemudian mengisinya melangkah 1 baris turun. Jadi kalau data barisnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bersama, kalau datanya ada di sini terakhir, maka disinilah akan mengisi. Kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian sudah paham? Mengisi baris terakhir di kolom 2 N, baris terakhir, kemudian turun 1 baris mengisinya mengacu pada kolom 2. Kira Bapak Ibu sekalian sudah paham maksudnya? Setelah baris ditemukan, maka di kolom 2 ini adalah text box 1, diisi oleh text box 1. Demikian juga melangkah ke kolom selanjutnya, yaitu kolom 3, akan diisi oleh kolom 3. Jadi begitu Bapak sekalian. Seterusnya sama halnya juga baris keempat sampai baris ke-6 akan secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga di sini mulainya baris kedua, karena baris 1 kita untuk nomor urut. Maksud saya ini mulai dari kolom kedua. Kolom ke-1 adalah A untuk nomor urut, maka kita mengisi di kolom kedua, mulai kolom kedua terus kolom ketiga dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kolom pertama untuk nomor urut kita mengisi di kolom kedua, kemudian kolom ketiga sesuai textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, textbook 5 di kolom ke-6, Bapak Ibu sekalian. Saya perjelas lagi, di sini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kemudian ini kolom ke-6 oleh textbook 5, textbook 1 di sini, textbook 1, textbook 2, kemudian textbook, kita tarik saja. Textbook 5 membaca kolom 6. Jadi textbook 5 mengisi kolom 6 ini. Ya Bapak Ibu, saya kembali bahwa textbook 5 ini mengisi baris, maksudnya kolom ke-6, baris yang berada ditemukan baris terakhir
setelah variabel terakhir ditemukan, maka diurutlah mulai kolom 2 diisi oleh textbook 1, kolom 3, kolom 4, 5, dan kolom 6. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kita coba tes apakah sudah berfungsi. Kita panggilkan di sini, kita isi misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Sekalian kita apakah ini sudah berfungsi. Kita lihat di sini hasilnya, yaitu tambah. Ya, berarti ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. Jadi mengisi data sesuai baris. Jadi berdasarkan kolom kedua. Bapak sekalian, kita sudah berhasil membuat input data seperti menggunakan textbook 1 sampai textbook 5. Bapak Ibu sekalian, kita akan merubah kode yang dipakai ini supaya lebih simpel dengan menggunakan log. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah saya buatkan template-nya. Ini adalah kode log, yaitu for i. Jadi mengawali dengan for i, kemudian next i. Ini adalah menggunakan log for i titik next i. Jadi di sini coba kita fungsikan. Bapak Ibu sekalian, kita fungsikan. Saya jelaskan sedikit bahwa for i 1 sampai 5. Nah, di sini adalah baris ini, maksudnya baris 1 tambah 1 berarti baris 2. Demikian juga kemudian di sini berurutan seperti yang kita pernah 1 ya Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kolom 1 tambah 1 berarti kolom 2, ini maksudnya. Terus 1 tambah 2 berarti kolom 3 ini. Kemudian 1 tambah 3 berarti kolom 4 ini. Kemudian 1 ditambah 4 Bapak Ibu sekalian berarti 5 ini. Kemudian 1 ditambah 5 tambah 5 berarti 6. Itu maksudnya. Jadi kode WS ini sudah terwakili oleh ini. Jadi saya sampai 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5 karena 1 tambah 1 berarti 2, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian textbooknya bagaimana Bapak sekalian? Textbook yang mengisi adalah kita mendefinisikan kalau textbook ini namanya, kita tulis dulu ini namanya textbook. Nah, di sini textbook juga. Jadi karena ini penambahan nama, jadi ini sama dengan i. Nah, di sini berarti textbook i tambah 1 berarti textbook 1, maksudnya ini textbook 1 ini. Ya, sekarang kalau tambah dengan 2 berarti textbook ini jadinya ini textbook 2. Kemudian kalau ini lagi yang ketiga, nah, ketiga berarti textbook 3. Kemudian ditambah dengan 4 berarti textbook 4. Karena ini kuncinya textbook. I-nya berapa? Ini yang berubah-ubah, textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 1. Di sini ini adalah namanya. Kemudian textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, textbook 5 sama dengan ini Bapak sekalian. Ini textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4. Ya, kita apakah ini sudah berfungsi? Jadi kode yang ini Bapak Ibu sekalian menggunakan log maka akan lebih simpel jadi kodenya. Sekarang kita hapus kodenya, ini sudah diganti dengan Bapak Ibu sekalian. Kita coba panggil, misalnya kita hapus dulu di sini.
kita panggil mengisi, kita menggunakan log ya Bapak Ibu sekalian. 1 2 3 4 5. Kita cek hasilnya apakah fungsi log itu sudah berfungsi atau belum. Kita lihat, nah ini sudah berfungsi Bapak Ibu sekalian. Jadi kode tadi sudah kita hapus, kemudian kita sudah menggunakan kode log Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian bagaimana kita kalau di sini lebih dari 5 Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang mencoba, ini kan hanya 5 sampai 5 ya, hanya sampai 5. Kita mencoba membuat textbooknya sampai 10 Bapak Ibu sekalian. Saya coba sampai 10. Copy seperti biasa, paste Bapak Ibu sekalian. Ya, kita paste. Sekarang ini sudah kita membuat 10 textbook. Bagaimana kita menambahkan di log ini Bapak Ibu sekalian? Tidak usah terlalu banyak, tinggal ini diganti sesuai jumlah yang ada. Jadi jumlahnya textbook di sini tinggal ganti Bapak Ibu sekalian, jadikan 10. Menjadikan 10. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa, kebetulan di sini nanti saya sudah siapkan datanya. Di sini banyak data. Sekarang kita coba di sini mengisi apakah 10 apa. Nah, sampai 10 berarti dari sini textbook 1 sampai textbook 10. Bapak Ibu sekalian, kita coba, yaitu 1 2 atau langsung saja 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita coba input Bapak Ibu sekalian, tambah. Cek. Nah, sudah jadi 1 sampai 10 Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah Bapak Ibu sekalian caranya. Jadi tinggal mengganti nomornya Bapak Ibu sekalian, mengganti di sini. Jadi ini kegunaannya kenapa harus dibikin log. Kalaupun Bapak Ibu sampai 10 atau sampai 20 tinggal ganti angka listrik, jadi lebih mudah caranya. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut ke tombol cari Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke template-nya, yaitu cari. Ini kita ingin menampilkan data yang berada di textbook 1 sampai textbook 5 dulu. Jadi kita cek bersama-sama kode yang Bapak Ibu sekalian. Kita di sini sudah kita pernah bahas bersama Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kode pencarian, mencari dengan untuk menampilkan data di textbook. Pertama, WS adalah set input yang dimaksud. WS ini adalah set input, kita tidak menulis lagi karena sudah divariabelkan WS. Kemudian pencari ini adalah kita mencari berdasarkan, misalnya di sini saya kasih contoh NR. Bapak Ibu sekalian, kita bisa cek, ini adalah NR, propertinya NR. Jadi kita bisa ganti dengan nomor atau nick atau apa nor atau not, yang penting ini propertinya adalah NR. Jika saya coba beri nama NR, jadi ini adalah textbook NR. Jadi pencarian berdasarkan NR, ini maksudnya adalah textbook NR berdasarkan NR. Jadi nilai yang berada di sini. Jadi ini adalah mengacu pada nomor urut Bapak Ibu sekalian. Ini karena nomor urut berada di A7 sampai 100. Ini adalah yang dicari nomor urut karena mengacu di sheet WS ini di nomor urut A7 sampai 100. Sebab kita mencari berdasarkan value yang ada di NR ini. Ini maksudnya seperti itu. Jadi pencarian berdasarkan nomor urut
yang berada di area A7 sampai seterusnya. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan nomor urut 1, jika nomor urut 1 maka data baris yang nomor urut 1 ini yang akan ditampilkan. Demikian juga kalau nomor urut 2, maka nomor urut baris di nomor urut 2 ini data yang ada di sini yang akan ditampilkan. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah baris bersama. Ijari jika tidak ditemukan maka akan ada pemberitahuan bahwa data memang belum ada, istilahnya seperti itu bahasa dasarnya. Kemudian baris ini adalah baris yang sudah ditemukan. Jadi apakah itu nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3, itu maksudnya. Nah, setelah itu baris yang ditemukan itulah data itulah yang ditampilkan. Begitu sudah ditemukan baris yang ditemukan ini untuk kolom keduanya ditampilkan di textbook 1 seperti itu Bapak sekalian. Jadi kemudian kolom ketiga baris yang ditemukan itu maksudnya tadi ditemukan di mana. Kalau ditemukan di nomor urut 3 maka inilah yang ditampilkan. Jadi untuk kolom keduanya ditampilkan oleh textbook 1, kemudian kolom 2 nya textbook 2, kolom 3 nya textbook 3, kolom ketiga, kolom keempat ditampilkan di textbook 3, kolom kelima ditampilkan oleh textbook 4, dan begitu seterusnya. Itu maksudnya. Jadi di kolom kedua ditampilkan oleh textbook 1, di kolom 3 ditampilkan oleh textbook 2, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kita coba dulu apakah ini sudah berfungsi. Bahwa textbook 1 akan membaca baris kolom 2, tinggal sesuai NR. Jadi NR nya kita tentukan dulu, baru nanti akan mengacu pada NR nomor urut ini. Kita coba Bapak Ibu sekalian, kita mengacu pada urut nomor 1. Jadi berarti kita cari akan tampil nomor urut 1 di sini, kita cari. Nah Bapak Ibu sekalian sudah, karena kita hanya membuat 5, jadi kemudian demikian juga kalau nomor 3 satu kita cari, tampilkan maksudnya. Nah ini sudah muncul baris nomor 3. Itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah berfungsi bahwa kita mengacu sama textbook sampai 5 textbook. Kemudian bagaimana kita kalau menambah ini 5 menjadi 10, 5 jadi 10, maka di copy dan di copy seterusnya akan menjadi banyak sekali kodenya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita di sini akan merubah kode yang ini, kode yang 5 textbook ini menjadi dengan menggunakan seperti tadi sama, kita menggunakan love Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menggunakan love di sini yang kita pakai adalah for dan next ya, dan next seperti tadi sama. Jadi kita fungsikan dulu bahwa nanti ini kita berfungsi. Nah, sama seperti tadi Pak, tidak usah dijelaskan lagi atau sudah dijelaskan sedikit bahwa 1 adalah mewakili textbook 1. Ini textbook ya Pak, perlu sama tadi Bapak Ibu sekalian. Textbook 1 ini mengacu dari 1 sampai 5. Textbook 1 sampai textbook 5 ini mewakili textbook 1 sampai 5, karena ini textbook ini 1 sampai 5. Kemudian ini juga WS 2 sampai baris kedua, kolom baris yang ditemukan dengan kolom kedua, maka seperti tadi sama. Ini sudah diwakili karena baris 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, sama seperti tadi yang sudah jelaskan. Jadi kita fungsikan ini saja. Jadi, ini sudah mewakili yang ini sampai 5 sampai ke bawah sampai sini. Kemudian yang ini juga sudah diwakili oleh textbook 1 sampai textbook 5 diwakili Ctrl I sampai I sampai 1, karena I 1 sampai 5. Kita hapus saja Bapak Ibu sekalian, hapus. Maka fungsi inilah yang kita gunakan, itu log ya Bapak Ibu. Kita coba tes. Nah, sekarang misal nomor 1
tadi sudah berfungsi dengan kode yang panjang, namun kita sudah mengganti dengan kode log. Apakah hasilnya seperti apa? Hasilnya sama. Kemudian ini juga misalnya 65, saya cari. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita sudah berhasil membuat tombol, 2 tombol tambah menggunakan log, kemudian cari juga menggunakan log. Jadi kegunaannya mungkin kita coba lagi menambah Bapak Ibu sekalian, nambah. Ya di sini labelnya juga kebetulan sudah ada, kita tambahkan labelnya. Jadi ini dulu kita buat jadi 20 Bapak Ibu sekalian, jadi 20, kemudian kita paste di sini sudah 20 ini ya, 20. Kemudian di sini juga labelnya kita copy Bapak Ibu sekalian, copy, kita bikin 20 juga. Nanti kita menggunakan log, ini 10, copy lagi 10 juga. Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah memiliki 20 label dan 20 dashboard. Nah, sekarang di sini di view kode ini sudah saya siapkan kode labelnya ya. Labelnya di sini yang sama seperti tadi itu Bapak Ibu sekalian. Perhatikan bahwa di sini label ya. Tadi kontrolnya adalah textbook, sekarang label I membaca di baris 6 kolom 1 di kolom 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini label adalah membaca di di baris 6 kolom 2 mulainya seperti itu. Jadi di sini kita aktifkan fungsi labelnya, kemudian labelnya kita fungsikan. Maka ini kita jadikan sejumlah label yang ada. Labelnya sudah 20. Jadi kita langsung ganti saja 20 Bapak Ibu sekalian. Nah, kita cek dulu apakah ini sudah berfungsi. Kita cek. Nah, ini labelnya sudah, jadi sudah 20 dengan menggunakan log. Jadi kodenya sangat simpel. Jadi ini Bapak Ibu perhatikan, kodenya ini sangat simpel. Ini bisa sampai ditambahkan sampai berapa saja. Jadi tidak akan perlu lagi menambah kode terlalu banyak. Kalau ini sampai 100 ya tinggal 100 saja, textbooknya 100, di sini tinggal tulis 100. Kira begitu Bapak sekalian. Kemudian untuk tambahnya kita jadikan 20 juga. Tadi kode lognya jadikan 20 Bapak Ibu sekalian. Jadikan 20 ya, karena textbooknya 20. Kemudian tampilkan datanya, cari data ini, lognya kita ganti juga sampai 20 Bapak Ibu. Karena sudah 20 textbook. Jadi nanti bagaimana hasilnya kita coba. Kita tes Bapak Ibu sekalian, kita tes hasilnya. Kita urut nomor 1, saya cari. Nah, kan sudah tampil semua. Kemudian nomor urut 5 misalnya saja. Nah, sudah semua tampil. Jadi sudah 20 data, baris ke kiri sudah dibaca semua. Jadi 20 kolom sudah terbaca dengan menggunakan log ya, for dan next. Demikian juga kita mau menambahkan tambah datanya. Ini sudah berfungsi Bapak Ibu sekalian. Kita cek di Excelnya. Nah, ini sudah nambah sampai dari sini Bapak Ibu sekalian. Cek sampai di mana datanya. Nah, ini sudah mengisi sampai 20 kolom Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup mudah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil dengan menggunakan log, yaitu ini adalah log for I sampai 20. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa nanti mulai dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa lewat komentar. Kemudian template nih ya, template kode-kode ini nanti saya share lewat deskripsi videonya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan semoga bermanfaat. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.